Halo guys, di video kali ini gua bakal kasih tips build, emblem, dan talent terbaik untuk Gusion. Pertama-tama gue ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dan juga buat kalian yang udah subscribe YouTube gua. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Dari sini, Gusion. Di sini kan ada 3 opsi. Nah, kalau yang terakhir ini prototype ya, itu maksudnya gue masih bingung itu tepat apa enggak. Ini gue juga kurang bisa kalau bahasa Inggris ya. Nah, kalau misalkan ini maksimal, artinya tuh dia udah bagus buat hero nya dari segi emblem, talent, dan build-nya. Nah, kalau yang ini paling atas gue kasih nama super maksimal, tuh maksudnya udah yang terbaik dari yang terbaik gitu. Jadi kalau udah settingan kayak gini, kemungkinan tuh selalu cocok untuk dipakai di segala situasi berdasarkan juga meta yang saat ini. Kalau di meta saat ini kan gue lihat tuh kayaknya meta fighter ya. Kalau kemarin kan meta tank, terus jadi meta fighter. Kalau ada yang bilang ini sekarang metanya assassin, gue sih nggak yakin ya. Tapi karena gue juga user Gusion, ya masih bisa lah Gusion untuk di meta saat ini. Nah, di sini yang pertama gue pakai sepatu warna merah. Kenapa sepatu warna merah? Karena cooldown skill Gusion ini masih agak lama gitu kalau untuk early game. Jadi dengan sepatu warna merah, cooldown skillnya jadi lebih cepat. Cooldown skill itu apa bang? Nah, cooldown skill itu adalah durasi yang kalian tunggu, yang kalian butuhkan untuk menggunakan skill kembali setelah kalian menggunakan skill gitu. Misalkan kalian udah pakai skill 1 Gusion, kalau di early game kan ultinya Gusion belum ada tuh ya. Nah, kalau kalian udah pakai skill 1 Gusion atau skill 2-nya Gusion, itu kan bisa dipencet lagi. Nah, untuk dipencet lagi kan butuh waktu beberapa detik. Nah, itu namanya cooldown. Nah, jadi sepatu warna merah ini biar kalian bisa lebih sering-sering keluarin skill ke musuh atau ke daerah jungle gitu kan. Nah, di sini tuh gue seringnya make Gusion jungler. Gue saranin kalian tuh makainya Gusion jungler, jangan Gusion mid lane. Kenapa? Karena Gusion itu nggak punya skill CC. Gusion juga lemah terhadap hero CC. Jadi kebanyakan tuh mage-mage sekarang yang gue lihat, mereka tuh punya skill CC. Jadi kalau Gusion menghadapi mage-mage zaman sekarang di mid lane kayaknya agak kurang gitu, kecuali ada backup dari depan gitu. Karena Gusion tuh bagaimanapun juga, mau dia main jungler atau dia main mid lane, dia butuh hero TB atau hero yang jadi buat open map atau open war gitu. Gusion kalau dia nyerang duluan, dia yang mati gitu. Karena Gusion nggak punya skill CC dan Gusion juga lemah terhadap hero CC. Jadi gue sarankan Gusionnya jungler. Nah, di sini settingan Gusion jungler yang sering gue pakai. Ya, tadi kan sepatunya warna merah buat ngurangin cooldown. Lanjut ke ini, Sky Piscer. Kenapa Sky Piscer? Karena Gusion ini kan hero burst damage. Nah, jadi sebenarnya tanpa Sky Piscer pun Gusion bisa ngekill musuh. Tapi maksudnya biar lebih gampang ngekill musuh, biar lebih cepat untuk snowball, jadi pakai Sky Piscer aja. Harapannya tuh kalau udah pakai Sky Piscer, kalian tuh lebih gampang untuk mengeksekusi musuh, lebih gampang untuk ngekill. Semakin banyak kalian ngekill kan, semakin banyak tuh gold yang kalian dapat. Berarti semakin cepat juga kalian buat beli build yang lain. Lanjut ke Genius One. Genius One ini wajib dibeli di early game, karena biasanya musuh kalau early game tuh belum ada yang beli Athena Shield gitu. Jadi build counter Gusion ini kan cuma Athena Shield. Kalau kayak Oracle atau Radiant Armor atau Curse Helmet itu nggak bisa nge-counter Gusion, masih kurang. Jadi kalau musuh belum beli Athena Shield,
atau magic defense. Yang namanya Athena Shield tuh kayak gini nih. Nah ini Athena Shield. Kalau di early game musuh belum beli Athena Shield nih, yang ini nih, kalian beli aja ini Genius One gitu. Nah lanjut ke Glowing One. Kenapa Glowing One? Karena Glowing One ini cocok sama pasif Gusion gitu. Jadi pasif Gusion itu kan memberikan damage setara dengan max HP target. Nah kalau Glowing One ini juga cocok. Jadi Glowing One ini akan terus aktif ketika kalian nyerang musuh. Mau kalian nyerang musuh dengan basic attack atau mau nyerang musuh dengan skill, Glowing One ini tetap aktif. Aktifnya tuh yang gue maksud adalah pasif unik Scorch, memberikan magic damage. Berarti kan magic damage dalam bentuk basic attack atau magic damage dalam bentuk skill akan membakar target selama 3 detik serta memberikan magic damage tambahan setara dengan max 1% max HP target setiap detik gitu. Ini tuh cocok pokoknya sama pasif Gusion nih, Glowing One. Dan juga meta zaman sekarang ini kan metanya fighter. Jadi hero-hero tipis kayak marksman atau mage itu kalau kena Glowing One tuh sakit, tapi nggak terlalu. Nah kalau hero-hero yang agak tebel kayak fighter, apalagi hero tebel kayak tank, itu tuh sakit pakai Glowing One. Dan juga kan meta zaman sekarang tuh kayak random lah ya. Kadang ada yang roamernya support kayak Angela, Matilda, Florin, atau Minotaur, itu kan bisa ngasih regen HP ke musuh, ke teman satu tim musuh. Nah itu juga kan bikin musuh jadi lebih nggak gampang mati gitu. Jadi musuh tuh kayak shieldnya regennya tuh tinggi banget. Nah untuk mengurangi regen musuh tuh pakai Glowing One juga. Jadi hero darahnya tipis sakit sama Glowing One, apalagi hero yang darahnya agak tebel atau hero yang darahnya tebel itu makin sakit efek dari Glowing One. Karena meta sekarang ini kebanyakan orang-orang tuh makanya hero-hero fighter atau hero-hero tank. Terus yang sering gue lihat tuh kayaknya banyaknya tuh junglernya itu atau hyper itu dari role fighter. Nah kalau pakai Glowing One ini cocok banget lah pokoknya gitu buat nge-counter mereka biar mereka tuh nggak terlalu mendominasi gitu. Nah lanjut di sini tuh harusnya gue beli dulu nih Holy Crystal, karena belum tentu juga musuh beli Athena Shield yang ini. Tapi kalau musuh udah beli Athena Shield, biasanya gue beli itu, kalian juga gitu beli ini dulu nih, Divine Glaive buat nge-counter si Athena Shield. Tapi kalau musuh tidak ada satupun musuh dari 5 orang musuh yang membeli Athena Shield, kalian jangan beli ini, beli aja ini nih Holy Crystal. Nah yang terakhir nih buildnya, karena tadi kan misalkan musuh tidak ada satupun dari 5 orang musuh yang membeli Athena Shield. Nah jangan beli Divine Glaive, sayang slotnya. Mending beli ini aja nih, Blood Wings. Kenapa Blood Wings? Karena ngasih magic damage yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga pengaruh ke keluar masuknya Gusion ketika join war gitu. Jadi Blood Wings ini kalau shieldnya pecah, memberikan 150 movement speed selama 1 detik setelah shield hancur. Berarti kalau shieldnya pecah, kalian tuh hero-nya tuh bisa jadi larinya kenceng gitu. Jadi kalau pakai Blood Wings ini kalian dapat shield. Berarti kalau mau join war nggak gampang mati karena kan ada shield. Ada yang nahan damage dari musuh. Nih, pasif unik dari Blood Wings. Nah, terus ketika kalian join war, kemungkinan kan kena damage dari musuh. Nah berarti kan kemungkinan juga shieldnya hancur.
Nah, ketika shieldnya hancur, kalian dapat tambahan 150 movement speed. Nah, dari situ kalian bisa kabur dari musuh. Jangan sia-siain momen ini gitu. Jadi kalau misalkan join war, kalian ngekill nih, abis ngekill ternyata ada musuh yang ngasih damage lagi, terus shield kalian tuh yang dari blood wings ini pecah, ya udah kabur aja dulu dari kejaran musuh. Sekalian juga kan dapat tambahan 150 movement speed nih, biar kalian tuh kabur dari musuh lebih kencang dikit larinya gitu, jadi musuh nggak gampang ngejar kalian gitu. Ini pengaruh juga buat join war ya, ini blood wings sebenarnya, terutama untuk hero-hero yang tipenya tuh jarak dekat atau hero yang seringnya tuh keluar masuk war gitu. Kayak Gusion ini kan sebenarnya harusnya sering-sering keluar masuk war gitu. Nah, udah tuh, itu kalau musuh tidak membeli Athena Shield. Tapi kalau musuh beli Athena Shield, ya jangan beli Blood Wings, beli ini aja. Karena kalau settingan kayak gini nih, kemungkinan nggak semua musuh beli Athena Shield. Tapi nih catatan, ketika semua musuh 5 orang musuh beli Athena Shield, ketika 5 orang musuh, semuanya itu 5 orang musuh membeli Athena Shield, tidak ada satupun musuh yang tidak membeli Athena Shield, maka jual nih Genius One-nya, ganti ke Blood Wings gitu. Tapi bang, Sky Piscer kenapa nggak dijual? Kan Sky Piscer juga kan nggak sakit kalau late game. Iya, tapi kan ada aja lah gitu momen-momen dimana kalian bisa nyerang musuh yang darahnya agak sekarat, atau nyerang musuh yang darahnya sekarat, atau langsung aja ngekill musuh gitu kan pas musuhnya lagi meleng dikit. Nah, ini tetap oke, ini tetap bagus kayak Piscer sampai late game gitu. Settingan kayak gini 1 2 3 4 5 6, ini ketika musuh 5 orang musuh, semuanya musuh 5 orang itu membeli Athena Shield gitu. Settingannya kayak gini. Tapi kalau cuma 1 sampai 3 orang musuh yang membeli Athena Shield dan 2-nya tidak membeli Athena Shield, maka jangan pakai Blood Wings, pakai Genius One. Kenapa? Karena pasti ada momen dimana kalian nyerang musuh yang tidak membeli Athena Shield, berarti Genius One-nya aktif. Nah, ketika kalian nyerang musuh yang membeli Athena Shield, ya ketika kalian nyerang musuh yang membeli Athena Shield, maka Divine Glaive-nya yang aktif. Jadi settingan 1 2 3 4 5 6 ini ketika ada 1 sampai beberapa musuh yang membeli Athena Shield. Artinya dari 5 orang musuh tidak semuanya membeli Athena Shield gitu. Misalkan ada 1 dong musuh yang beli Athena Shield, yang lainnya nggak beli, yang 4 orang, atau 4 musuh beli Athena Shield tapi satunya nggak membeli Athena Shield, atau 2 orang musuh yang membeli Athena Shield tapi 3 musuh tidak membeli Athena Shield. Settingannya kayak gini gitu. Ini baru dari build-nya. Nah, lanjut ke emblem. Kenapa emblemnya mage bukan emblem assassin? Karena kalau emblem assassin ini penetrasi tinggi, adaptive attack-nya atau magic power juga nanti ngaruhnya itu kecil, cuma 10. Nah, kalau movement speed-nya ini 3% ya agak kurang sih kalau buat Gusion ya, kalau menurut gua. Nah, kalau misalkan emblem mage ini tuh bagus buat si Gusion, cocok. Kenapa? Karena dia ada pengurangan cooldown 5%. Karena kenapa kayak gini? Karena skillnya Gusion itu masih agak lama kalau menurut gua kalau di early game. Terus juga yang gua rasain ya, pendapat gua pribadi, kalau mau dibantah ya nggak apa-apa, kalau pakai emblem assassin ini cocoknya untuk early game. Kalau masuk ke late game, emblem assassin ini kurang
kurang maksimal gitu, potensinya jadi menurun. Tapi kalau emblem mage di early game mungkin kurang, tapi kalau late game itu oke gitu. Itu untuk emblemnya. Saya menemukan ini dari web. Waduh, error guys, sorry ya guys ya. Nah terus jadi kalau emblem assassin ini tinggi penetrasinya tapi late game kurang. Kalau emblem mage ini cocok untuk sampai late game, tapi kalau early mungkin kurang dikit, tapi nggak masalah karena kan tadi buildnya ada Skypiscer gitu kan sama Genius One, itu di early game juga udah cukup buat Gusion. Nah lanjut ke talentnya di sini gua kasih si Rapture. Kenapa Rapture? Buat naikin penetrasinya Gusion. Karena gini, kalau cuma mengandalkan penetrasi dari emblem doang kayaknya itu masih kurang sakit. Tapi kalau ditambah 5 aja nih, cuma ini nih Rapture ini, itu udah sakit gitu. Jadi kalau pakai ini damage-nya naik tapi kurang sakit aja gitu kayaknya kalau kena musuh. Kalau pakai ini mungkin damage-nya kurang dikit tapi sakit ke musuh gitu. Jadi eh, emblem mage dengan Rapture talent pertamanya ini maksud gue tuh untuk mengimbangi penetrasi yang dari si ini juga nih, karena kan rentangnya agak jauh ya. Kalau di emblem assassin penetrasi 14, kalau di emblem mage penetrasinya 8. Nah kalau dikasih Rapture 8 tambah 5 jadi 13, itu udah cukup lah gitu, udah cocok lah buat Gusion. Itu untuk talent pertama. Untuk talent kedua gue pakainya ini Season Hunter. Kenapa? Nah mungkin damage-nya akan lebih sakit di late game kalau pakai Weapon Master, tapi farmingnya telat, farmingnya kelamaan. Meskipun kalian pakai spell retreat, farming kalian jadi lebih cepat, tapi kalau ada musuh yang pakai talent Season Hunter, kalian bakal kalah jauh kecepatan farmingnya. Karena semakin cepat kalian farming, semakin cepat juga buildnya jadi, semakin cepat juga levelnya naik, semakin sakit juga damage skillnya, semakin kalian bisa snowball mendominasi gitu. Jadi gak masalah lah pakai Season Hunter, karena late game juga tetap sakit karena kan udah ada buildnya, levelnya juga udah naik, terus juga emblemnya udah mage. Jadi late game tetap sakit kalau pakai talent Season Hunter. Jadi nggak harus pakai talent Weapon Master, karena yang gue lihat beberapa user Gusion tuh meskipun dia mainnya jungler atau hyper gitu, ada juga yang talentnya Weapon Master, mungkin biar damage sakit kalau late game, tapi farmingnya jadi agak telat. Itu kalau nggak dirusuh sama musuh. Kalau musuhnya ngerusuh di early game ke area jungling kalian, ke area jungle kalian, mungkin kalian bakal telat farmingnya karena pakai talent Weapon Master. Nah kalau pakai talent ini Season Hunter lebih ngejar waktu gitu, jadi farming jadi lebih cepat. Spell retreat kalian farming jadi lebih cepat. Pakai Season Hunter nih farmingnya jadi lebih cepat lagi farmingnya gitu. Nah terakhir nih talentnya, talent untuk Gusion cuma ada 3 yang cocok menurut gua: Warcry, Impurage, Lethal Ignition. Nah awalnya untuk perbedaannya nih gue simpulkan ya secara garis besar dari 3 talent terakhir ini. Yang ketiga, talent ketiga kan, ini kan talent 1, talent 2, talent 3. Kesimpulannya secara garis besar, ini belum masuk ke penjelasan ya, dari 3 talent ini adalah kalau ini boost damage efeknya cocok buat Gusion, tapi cooldownnya lama.
15 detik gitu. Nah, kalau di early game nunggu cooldown 1 detik aja tuh kayak agak lama gitu, keburu kalian dibantai musuh. Apalagi kalau late game nunggu cooldown 15 detik. Kalau late game itu kayak keburu nunggu tim kalian rata duluan dibantai musuh gitu. Cooldown 15 detik ini menurut gue kelamaan gitu. Meskipun damage-nya tuh gede ya, 162 sampai 750 adaptive attack, itu damage tambahannya tuh gede banget menurut gue. Tapi cooldownnya kelamaan. Karena zaman sekarang itu kan eh, metanya fighter gitu yang jadi junglernya. Roamernya juga adalah roamer tank gitu kan. Nah jadi kemungkinan tuh musuh kalau paham sama Gusion, mereka respectnya tuh jadi mereka kalau ketemu musuh yang pakai Gusion jungler, mereka bakal ngerusuh si Gusion gitu. Nah jadi eh, talent ini kan gunanya untuk nambahin damage Gusion ketika nyerang musuh, dan talent ini juga aktifnya cuma ke hero musuh. Kalau ke yang lain dia nggak aktif gitu. Nah jadi agak lama aja gitu, malah kelamaan kalau menurut gue 15 detik ini. Terus kalau Warcry ini cooldownnya lebih cepet ya, karena kan cooldownnya cuma 6 detik nih, cuma 6 detik. Tapi agak ribet ngaktifinnya, karena kan kalian kalau pakai Gusin juga nggak selalu harus beberapa kali combo skill buat ngekill musuh kan. Kadang juga cuma pakai skill satu doang musuh langsung mati, atau cuma skill 2 doang musuh langsung mati. Kalau kalian pakai Gusin kadang gitu, nggak harus selalu pakai combo skill yang banyak gitu. Nah, Warcry ini kelebihannya cooldownnya singkat 6 detik, jadi bisa lebih sering-sering nyerang musuh pakai skill. Terus juga cooldown aktifnya juga kan lama nih, selama 6 detik. Terus juga nambahin damage-nya lumayan 8%. Tapi gue kurang tahu ya ini antara lumayan atau kurang ya. Menurut gue sih lumayan lah. Tapi cara mengaktifkan dari Warcry ini agak ribet, karena kalian harus nyerang satu orang musuh sebanyak 3 kali baru Warcry-nya aktif. Jadi nyerangnya itu mau nyerang pakai basic attack doang, atau pakai skill doang, atau mau dicampur nyerang musuh pakai skill, basic attack, skill, terserah. Yang jelas cara mengaktifkan Warcry ini kalian harus menyerang satu orang musuh dengan 3 kali serangan. Mau serangan basic attack, basic attack, basic attack, atau skill, 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 atau basic attack, skill, basic attack, skill, atau gimana gitu. Pokoknya 3 serangan ke satu orang musuh. Warcry-nya aktif. Dan ketika aktif, dia juga bisa aktif ke hero-hero musuh yang lain selama cooldownnya ini masih ada gitu. Jadi agak ribet ya, karena eh, harus nyerang musuh berkali-kali gitu, 3 kali gitu, minimal 3 kali nyerang satu orang musuh baru Warcry aktif. Ketika aktif dia bisa dipakai juga, efek dari Warcry ini bisa dipakai juga untuk nyerang musuh yang lain gitu. Dan Warcry ini aktifnya cuma ke hero musuh, kalau ke yang lain dia nggak aktif. Sama kayak Lethal Ignition, tapi cooldownnya lebih singkat, tapi cara mengaktifkannya agak ribet. Kalau Lethal Ignition ini kan lebih simpel ya, cuma nyerang pakai skill doang juga kadang kan udah ngasih efek lebih dari 7 max HP hero lawan ya gitu. Tapi cooldownnya kelamaan. Nah, talent ketiga, talent terakhir yang terbaik untuk Gusion menurut gua, yang selalu gua pakai di segala kondisi musuh tuh kayak gimana, itu pakainya ini, Impurage. Musuh darah tipis juga udah lumayan damage-nya nih, apalagi musuh darah tebel makin sakit Impurage. Sekali lagi, meta sekarang tuh kayaknya meta fighter sama meta tank, karena gue lihat kayaknya ada tuh beberapa fighter sama tank yang baru di buff lagi sama Munton setelah Khalid di nerf gitu. Kan yang paling fenomenal kan sekarang tuh kayak Khalid, Poveus ya.
ada lagi tuh beberapa dari fighter juga sama tank yang di buff, jadi menandakan masih oke meta fighter sama meta tank saat ini. Nah, di counter balik, dilawan balik, dibales gitu pakai talent ini nih, Impurage. Impurage ini cooldownnya tuh paling singkat, cuma 5 detik ya, dan dia bisa aktif ke segala target. Kalau kalian nyerang musuh pakai skill atau nyerang minion pakai skill kayak clear minion, atau kalian farming terus kalian nyerang monster jungle pakai skill, itu Impurage aktif. Atau kalian nyerang turtle atau kalian nyerang lord pakai skill, ya kan kalian pakai Gusion nih, itu tetap aktif Impurage. Jadi Impurage ini tetap aktif ke segala target asalkan nyerang targetnya pakai skill gitu. Jadi mau kalian nyerang minion kayak clear minion, atau kalian lagi farming kayak di buff biru kan, lagi farming buff biru atau lagi farming buff merah, atau ngambil apa tuh Pokemon air, atau kalian nyerang hero musuh, atau kalian lagi turtle atau kalian lagi lord, selama kalian menyerang mereka itu pakai skill ya, bukan pakai basic attack, pakai skill, maka Impurage ini aktif ke segala target asalkan nyerangnya itu pakai skill gitu. Jadi Impurge ini aktif ke segala target asalkan nyerangnya pakai skill, bukan pakai basic attack, dan memberikan damage tambahan setara dengan 4% max HP target. Ini kalau kalian nih memberikan tambahan setara dengan 4% max HP target kalau kalian nyerang hero musuh gitu. Nah, kalau kalian nyerangnya kayak apa unit non hero, berarti kalau kalian nyerangnya eh, minion atau nyerangnya monster jungle atau nyerang turtle atau lord atau nyerang yang lain lah tapi bukan hero musuh, maka damage tambahannya itu adalah 120 adaptive damage, damage tambahan ya. Tapi kalau kalian nyerang hero musuh memberikan damage tambahan setara dengan 4% max HP target gitu. Jadi max HP, jadi apa damage tambahan 4% max HP target ini hanya aktif ketika kalian nyerang hero musuh. Tapi kalau kalian nyerang yang lain selain hero musuh, maka damage tambahan itu cuma 120, bukan 4% max HP target. Nah, kenapa gue sarankan Impurage? Karena dengan Impurage ini kalian farming jadi lebih cepat, karena tadi nih ada tambahan 120 adaptive attack. Impurage ini sangat serbaguna. Jadi buat clear minion juga bisa, bantu-bantu nambahin damage, buat farming juga bisa, jadi ada tambahan damage dikit buat farming, buat ke hero musuh juga bisa, malah bikin hero musuh jadi tambah sakit, damage yang kalian berikan tuh ke hero musuh jadi tambah sakit. Jadi Impurge ini serbaguna untuk Gusion jungler. Buat farming oke, Impurage. Buat clear minion oke, berarti kan buat ngepush tuh. Buat turtle, buat lord oke, buat nyerang musuh apalagi. Jadi talent terbaiknya itu Impurage untuk Gusion di meta saat ini. Nah, jadi itu aja penjelasan yang bisa gue berikan. Ya gue tahu ini videonya kepanjangan ya, karena kan gue juga kan pengennya tuh ngejelasin dengan sedetil mungkin menurut sepemahaman gue ya, menurut sebisa gue lah, karena selama ini kan gue main Gusion. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, dan kalau kalian merasa video ini kalian suka atau bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih.